Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Utami, NIM 1058026 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dampak iklan e-commerce terhadap perilaku konsumtif di dalam Cultural Imperialism Theory. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang apa itu iklan e-commerce. Iklan e-commerce adalah sebuah taktik dalam penggunaan promosi yang dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan jumlah orang yang bergabung ke dalam sebuah toko online dan melakukan proses pembelian. Adapun dalam iklan e-commerce ini terdapat beberapa hal-hal yang menarik perhatian banyak orang sehingga hal tersebut bisa mengajak banyak orang untuk selalu berada dan selalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka keluarkan. Adapun aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan atau yang mereka pasarkan yaitu aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, dan aplikasi Tokopedia, serta aplikasi-aplikasi belanja online lainnya yang dimana dalam aplikasi tersebut terdapat banyak diskon-diskon dan promo-promo yang bisa menarik banyak orang agar orang tersebut bisa berbelanja secara terus-menerus. Tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan yang namanya perilaku konsumtif. Apa itu perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif ini adalah suatu perilaku di mana timbulnya suatu keinginan dari seseorang untuk membeli barang-barang maupun menggunakan jasa hanya untuk sekedar memenuhi kepuasan pribadinya saja, tidak lagi memandang manfaat atau urgensi dari barang maupun jasa yang mereka gunakan tersebut. Perilaku konsumtif ini cenderung kita temui pada kalangan remaja ataupun mahasiswa, di mana mereka melakukan perilaku konsumtif bertujuan untuk memenuhi gaya hidup mereka. Adapun beberapa pengertian perilaku konsumtif ini menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Waluyo mengatakan bahwa perilaku konsumtif ini adalah suatu perilaku atau gaya hidup seseorang yang dimana seseorang itu suka membelanjakan uang mereka tanpa menimbang terlebih dahulu dengan matang. Selanjutnya menurut Maulana mengatakan bahwa perilaku konsumtif ini adalah suatu perilaku di mana timbulnya suatu keinginan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa yang kurang diperlukan untuk memenuhi kepuasan pribadi mereka saja. Lalu apa sih faktor penyebab dari perilaku konsumtif ini? Yaitu faktor penyebabnya yang pertama faktor keinginan. Keinginan ini berbeda dengan kebutuhan. Keinginan pada dasarnya tidak dilandasi atas dasarnya suatu kebutuhan, melainkan hanya mengarah pada rasa ingin memiliki saja atau hanya sekedar ingin mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Keinginan ini seringkali muncul ketika seseorang mendapatkan pengaruh dari luar dirinya, sehingga yang tadinya ia tidak berkeinginan untuk berbelanja, menjadi berkeinginan untuk berbelanja. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Dapat kita ambil contoh ketika seorang mahasiswa yang tingkat ekonomi yang tinggi, maka seorang mahasiswa tersebut akan menerima uang dari keluarganya dengan jumlah yang besar, sehingga seseorang tersebut akan lebih cenderung memiliki perilaku konsumtif dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang hanya memiliki jumlah uang sedikit. Adapun cara mengatasi perilaku konsumtif ini yaitu dengan cara membuat anggaran pengeluaran. Dalam membuat anggaran pengeluaran ini, seorang mahasiswa atau remaja harus dapat mencatat apa saja barang-barang ataupun jasa yang mereka beli atau mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga uang yang mereka gunakan dapat diatur dengan baik. Yang kedua yaitu dengan cara mengurangi bepergian. Dalam bepergian atau bertamasya itu sangat penting ketika seseorang berada dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Akan tetapi, ketika seseorang sering melakukannya, maka seorang tersebut juga termasuk ke dalam perilaku konsumtif. Sehingga hal tersebut haruslah kita kurangi. Selanjutnya yaitu hal tersebut sesuai dengan salah satu efek media massa yaitu Cultural Imperialism Theory. Cultural Imperialism Theory ini adalah suatu teori efek media massa yang dikemukakan oleh Herb Skylar pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa bangsa barat mendominasi media hampir di seluruh bagian dunia, sehingga pada gilirannya memiliki kekuatan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya dunia ketiga. Adapun caranya yaitu dengan cara mengganggu dan menetapkan pandangan-pandangan mereka atas kondisi budaya lokal, sehingga budaya lokal menjadi semakin rusak.
Contohnya pada remaja masyarakat Indonesia, yaitu para pecinta K-popers, di mana mereka seakan-akan berjuang atau menabung agar bisa membeli album ataupun mengikuti konser-konser K-popers yang sedang berlangsung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.